Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to MTSB channel. Hari ini kita akan membahas tentang tutorial soal dan pembahasan IPS untuk kelas 7. Pertanyaan nomor 1. Mengapa kewirausahaan sangat penting bagi perekonomian suatu negara? Kewirausahaan penting bagi suatu negara karena yang pertama, dengan adanya kewirausahaan, maka akan dapat menciptakan pengusaha-pengusaha baru di Indonesia. Dengan adanya pengusaha-pengusaha baru di Indonesia, maka diharapkan dapat membuka peluang usaha dan menyerap tenaga kerja. Dengan penyerapan tenaga kerja, maka akan dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Dengan mengurangi pengangguran di Indonesia, maka akan mendapat dampak positif, yaitu dengan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, maka akan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kriminalitas yang disebabkan oleh pengangguran yang tinggi. Pertanyaan nomor 2. Mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Terdapat beberapa penyebab agama Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama, agama Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang damai, yaitu diawali oleh kegiatan perdagangan oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan India yang singgah ke Kepulauan Indonesia. Yang kedua, syarat untuk masuk agama Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Selain itu, di agama Islam tidak mengenal sistem kasta yang kaku seperti agama Hindu. Yang ketiga, banyak di antara pedagang Muslim yang singgah di Kepulauan Indonesia pada akhirnya menetap cukup lama di Indonesia dan menjalin hubungan baik dengan penduduk sekitar. Hubungan baik ini kemudian dilanjutkan dengan menjalin hubungan pernikahan dengan warga lokal yang sebelumnya telah diislamkan. Oleh sebab itu, maka terbentuklah keluarga Muslim. Keluarga-keluarga Muslim inilah yang merupakan cikal bakal munculnya perkampungan Muslim di Indonesia. Selain itu, penyebaran agama Islam juga dilakukan dengan cara yang menarik, yaitu dengan cara memadukan kesenian peninggalan Hindu-Buddha dengan dakwah yang berisi ajaran Islam. Contohnya, kesenian wayang yang kemudian digunakan Sunan Kalijaga sebagai media dakwah yang dapat menarik masyarakat untuk masuk agama Islam. Pertanyaan nomor 3. Berdasarkan kedua opini di bawah ini, saran manakah yang menurutmu tepat untuk dilakukan ARDA? Opini pertama, ARDA adalah penjual masker. Di tengah pandemi corona, permintaan akan masker semakin tinggi. Ia menjual maskernya di saat harga masker menambung tinggi agar memperoleh keuntungan yang besar. Opini kedua, ARDA adalah penjual masker. Di tengah pandemi corona, permintaan akan masker semakin tinggi. Ia menjual maskernya dengan harga yang normal meskipun keuntungan yang didapat sedikit. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus memahami hukum permintaan dan penawaran terlebih dahulu. Hukum permintaan berbunyi,
Apabila harga barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta oleh pembeli akan berkurang. Sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa turun, jumlah barang atau jasa yang diminta akan semakin banyak. Hukum penawaran mengatakan bahwa apabila harga barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa turun, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan berkurang atau turun. Apabila kita lihat dari hukum permintaan dan penawaran, kedua opini di atas termasuk dalam hukum penawaran, di mana Ada bertindak sebagai seorang pengusaha masker. Seperti yang kita ketahui dalam hukum penawaran, apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan semakin bertambah. Karena adanya pandemi corona, maka permintaan akan masker semakin tinggi. Sehingga penjual atau beberapa oknum memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurangi jumlah barang yang ditawarkan untuk disimpan dan dijual kembali ketika harga sedang melambung tinggi. Tujuannya apa? Untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Namun, hal ini akan sangat merugikan masyarakat sebab kenaikan harga terjadi secara tidak normal. Conclusion atau kesimpulannya, opini yang B lebih tepat untuk dilakukan Arda sebagai penjual karena tidak merugikan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat COVID-19. Sedangkan opini A sangat merugikan masyarakat sebab kenaikan harga terjadi secara tidak normal dan dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan masker, terutama masker medis yang dibutuhkan oleh para medis yang sedang bertugas. Selain itu, penimbunan masker akan merugikan penjual sebab terdapat ancaman penjara bagi para penimbun masker yang sengaja menaikkan harga dengan tidak wajar di masa pandemi COVID-19. Pertanyaan keempat. Indonesia kaya akan berbagai peninggalan seni dan budaya hasil dari akulturasi budaya agama Hindu, Buddha, maupun Islam. Bagaimana cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan asli Indonesia tersebut? Terdapat berbagai cara untuk menjaga dan melestarikan warisan kebudayaan Indonesia. Salah satunya yaitu dengan cara ikut turut serta dalam mempelajari tari maupun nyanyian daerah yang dikemas secara modern, sehingga masyarakat akan tertarik untuk mempelajari seni, tari maupun nyanyian daerah tersebut. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan upacara-upacara adat yang dapat dilestarikan dengan cara mengadakannya secara rutin. Contohnya, upacara sekaten yang merupakan perpaduan antara Hindu dengan Islam yang rutin diadakan setiap tahun, maupun ritual ngaben di Bali yang sukses menarik perhatian wisatawan, baik wisatawan lokal maupun internasional, sehingga selain dapat menjaga kelestarian budaya Indonesia, juga dapat meningkatkan devisa negara melalui sektor pariwisata, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata. Cara yang ketiga, yaitu dengan tidak melakukan kegiatan vandalisme atau mencoret-coret benda-benda peninggalan bersejarah, karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Pertanyaan nomor 5. Salah satu contoh pasar pesaing yang tidak sempurna yaitu pasar monopoli.
Salah satu contoh pasar monopoli yaitu Pertamina yang memiliki wewenang mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Mengapa Pertamina dikelola oleh pemerintah? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami jenis pasar berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Salah satu contoh pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, yaitu jenis pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa, sehingga hanya penjuallah yang dapat menentukan harga. Dalam pertanyaan tersebut menggunakan contoh Pertamina. Pertamina merupakan perusahaan yang mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia. Mengapa minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara? Sebab minyak bumi dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah negara dan digunakan oleh semua orang. Apabila minyak dan gas bumi dikuasai pemerintah, maka tidak akan terjadi penentuan harga yang tidak wajar. Apabila minyak dan gas bumi tidak didominasi oleh pemerintah, dikhawatirkan akan dapat merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan beberapa pihak. Dengan minyak bumi dan gas yang dikuasai oleh pemerintah, diharapkan pemerintah dapat mengontrol secara langsung harga jual minyak bumi sesuai dengan harga minyak pasar dunia, serta dengan cara mempertimbangkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Oke, setelah kalian menyimak pembahasan soal, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Soal yang pertama, mengapa halangan untuk dapat masuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna sangat besar? Pertanyaan kedua, buktikan bahwa nilai-nilai budaya pada masa praaksara masih terdapat di Indonesia hingga saat ini. Oke, selamat mengerjakan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.